kita. Dia yang kau ikut sekarang ini dia tidak percaya Yesus. Saya percaya Yesus, tidak percaya penyelamat, coba katanya. Ya, sebab dia seorang nabi. Tidak, Yesus bukan nabi. Dia juru selamat, ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala peluang yang Allah sediakan pada saat ini untuk saya berkongsi pemikiran, berkongsi macam mana saya menggunakan akal pikiran saya yang sehat ini untuk mencari kebenaran, sekaligus membawa kepada para keluarga, sahabat, dan saudara semua untuk kita sama-sama belajar. Baru-baru ini sebuah pertemuan yang tidak disangka, tidak dirancang, tidak disangka-sangka, saya bertemu dengan istri seorang pastor. Jadi dia cakap secara langsung depan-depan saya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus juru selamat. Jadi memang kami sudah saling kenal sebenarnya. Walaupun saya bertutup, tapi bila sebut ya nama panggil saya di kampung, memang orang tahu siapa saya. Mohon maaf sebab saya terlintas mahu rakam sedikit perbualan kami. Jadi inilah yang membuat saya nekat untuk berkongsi pemikiran ini. Berkongsi tentang Yesus. Jadi kali ini saya mahu membawa kita untuk berpikir, untuk mengkaji, kemudian silakanlah buat keputusan, kesimpulan secara pribadi dan untuk diri sendiri saja. Di sini bukan saya semata-mata bercakap kosong saja, tapi bersandar dengan apa yang tertulis. Dan melalui itu kita pikirkan secara wajar. Disebabkan kita mahu jawaban yang hakiki, yang betul, yang benar, maka kita mesti guna sumber yang dipercayai oleh banyak orang. Mari kita buat beberapa kajian dan pemikiran yang lebih mendalam lagi tentang penyaliban Yesus. Ini sama macam apa yang saya tanyakan kepada bapak saya beberapa tahun yang lalu. Siapa yang disalib? Oh ya, siapa yang belum tonton kisah mualaf saya, semak video-video sebelum ini, atau lebih mudah saya akan letak link di description saya di bawah ini. Jadi berbalik, siapa yang disalib? Apakah betul Yesuslah yang disalib atau kenapa bukan Yesus yang disalib? Maka disinilah saya mau bawa kamu orang pikirkan sesuatu. Oke, sebelum itu kita kena tahu dulu sama ada Yesus memang rela disalibkan ataupun tidak. Sebab Paulus bilang dalam Galatia 1 ayat 4, Yesus itu berkorban untuk disalib demi menebus dosa-dosa manusia. Maksudnya Yesus rela. Jadi mari kita cari dulu saksi yang boleh kita pakai, yang layak kita pakai bagi mencapai kebenaran yang hakiki ini tentang idea penyaliban, yaitu kita ambil saksi menurut kata-kata Yesus dulu. Maksud saya kita tengok dari kata-kata Yesus sendiri. Mari kita tengok dalam Yohanes 7 ayat 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Yesus tanya, mengapa mahu membunuh diri dia? Seolah-olah Yesus tidak tahu apa-apa, sedangkan dia yang dibilang Tuhan sepatutnya maha lebih mengetahui. Jawab, saya tidak mahu terburu-buru. Mari kita tengok lagi dalam Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu kamu keturunan Abraham, namun kamu berusaha untuk membunuh aku karena kamu tidak mahu menerima ajaranku. Begitulah dia punya tafsiran mungkin kan yang boleh kita pakai. Jadi dari sini bermakna dorang mahu membunuh Yesus sebab dorang tidak mahu menerima ajaran Yesus.
Bahkan mereka hanya dengki kepada Yesus sehingga kehilangan sikap keadilan di dalam diri mereka tuh. Dari kata-kata Yesus, kamu berusaha untuk membunuh aku, sangat membuktikan Yesus sudah berusaha melarikan diri dari orang-orang Yahudi dan tentara Rom. Namun tapi mereka atau dorang nih masih berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus. Kalaulah ini adalah perintah dari surga, kenapa Yesus mau lari dari perintah Allah dan tidak rela untuk disalib? Sepatutnya Yesus dengan senang hati dan tanpa bertanya-tanya untuk apa dia disalib. Dengan penuh riang juga Yesus ini serta berlapang dadalah sanggup untuk disalib, sebab tidak mau melanggar perintah Allah. Sepatutnya begitulah kan, tapi kita tengok dalam Matius 26 ayat 46. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, dari sini kita sudah tahu, kita nampak sendiri, Yesus itu tidak rela untuk disalib. Dia mau lari daripada orang yang menangkap dia. Bahkan nih, apabila Yesus ditangkap, Pilatus tuh pun tidak menemui apa-apa kesalahan dari Yesus sendiri. Macam yang saya cakap tadi, Yesus itu ditangkap atau mau dibunuh, disalib itu sebab dorang tuh dengki sampai kehilangan sikap keadilan. Jadi di sini mari kita baca dalam Matius 27 ayat 16. Kalau boleh baca sampai ayat 26 supaya kita tahu jalan cerita keseluruhan mengenai apa yang terkait mengenai apa yang saya mau sampaikan di sini. Ayat 16, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Kalau pendapat saya, tidaklah patut dorang kasih lepas atau bebaskan penyamun, pembunuh atau penjahat. Diorang bebaskan Yesus Barabas. Sedangkan Yesus Kristus yang tiada salah langsung diberikan hukuman. Diorang sangat kejam menyalibkan Yesus. Untuk apa? Adakah Yesus ada mengatakan dari mulutnya sendiri untuk menebus dosa manusia? Tidak ada. Bahkan dia sudah berusaha lari dan berusaha pula lah orang-orang Israel itu mendapatkannya. Di sini pun Pilatus itu sendiri menyerahkan juga sebab terpaksa, sebab dia nih penakut, dia dihasut oleh orang-orang atau imam-imam kepala. Dia takut hilang harta, kedudukan, pangkat, jabatan. Dia takut yang dia tidak dianggap apa-apa gitu, takut kehilangan begitu-gitu. Sedangkan orang benar itu tidak sepatutnya dihukum mati. Sebelum penangkapan itu kan, kita nih ada dapat lagi petunjuk dalam Alkitab bahwasanya ketika Yesus itu mau ditangkap atau mau dibunuh, dicari, dia sudah berusaha lari. Bahkan dia ada berkata bahwa dia akan pergi kepada Bapa, yaitu dia yang mengutusnya. Kita boleh baca dalam Yohanes 7 ayat 33 dan selanjutnya lah. Di sini saja kita boleh pikirkan dan sangat berpotensi bahwa Yesus itu tidak disalib, bukan dia yang disalib. Sebab Yesus sudah sedia berkata kepada orang Yahudi bahwa mereka tidak akan bertemu dengannya walaupun dia dicari. Jadi siapa yang disalibkan? Menurut Islam yang disalibkan itu bukanlah Yesus. Di dalam Quran Allah menceritakan kisah yang sebenar. Yesus itu tidak disalibkan, tapi cuma diangkat ke langit. Yang mereka salibkan ialah orang yang telah diserupakan wajah Yesus. Bahkan suara Yesus pun serupa dengan orang itu. Yang menjadi keyakinan orang Islam yang disalibkan itu ialah Yudas. Dan di dalam Alkitab pun kita sudah dapat petunjuknya. Coba pikirkan, sebenarnya apa yang membuat Yudas itu sampai diserupakan dengan Yesus dan akhirnya dia rela
salibkan atas nama Yesus. Dalam Alkitab sudah menjelaskan bahwa Yudas itu murid yang mengkhianati gurunya. Dia menawarkan dirinya untuk membantu para Yahudi, sebabkan harta lah, disebabkan mahu meminta pandangan atau perhatian mungkin. Jadi Yesus dan para murid itu kan sedang bersembunyi. Yudaslah yang menuntun keberadaan Yesus dan para sahabat yang sedang bersembunyi itu di tempat yang pada mulanya tentara Yahudi tidak tahu, tapi disebabkan Yudas, orang boleh sampai ke tempat itu. Cerita ini kita boleh baca dalam Yohanes 18 ayat 1 dan selanjutnya. Jadi setakat ini cukup kita tahu Yudas itu pengkhianat. Saya mau tanya nih, apakah kamu tahu atau sudahkah kamu tahu macam mana Yudas mati? Bila Yudas mati atau apa sebab Yudas mati? Dalam Alkitab ada cerita tentang kematian Yudas yang terdapat dua perbandingan. Bukan tentang kematian Yudas saja, ada lagi cerita lain yang membuat kita nih keliru. Mana satu yang betul? Jadi mari kita bezakan, kita bandingkan cerita tentang kematian Yudas dalam Matius 27 dan dalam Kisah Para Rasul. Kita tengok dulu dalam Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas mati dalam keadaan menggantung diri. Kita tengok pula dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Yudas mati dalam keadaan perut yang terbelah, isi perut terkeluar. Subhanallah. Ini kita dari Kisah Para Rasul, kita kaji, kita tengok, kita baca. Saya tanya kamu orang lah, kamu tidak herankah? Sebab masa penyaliban, dorang nih memastikan yang disalib itu sudah meninggal ataupun belum, dorang cucuk perut dengan tombak. Jadi lebih kurang juga dengan cerita Kisah Para Rasul tuh, sesuai dengan keadaan waktu penyaliban. Atau ada orang yang sengaja pakai benda untuk menghilangkan tanda atau bekas tombak di perut Yudas waktu penyaliban itu. Sebab mustahil orang jatuh saja terus terbelah perut. Dia langgar apa sebenarnya? Takkanlah batu saja terus terbelah sampai terkeluar isi perut. Mustahil Jadi menurut kamu orang punya pendapat macam mana? Lepas itu bila pula Yudas mati. Baca balik dalam Matius 27 ayat 5. Yudas mati selepas dia mengembalikan uang perak. Dia tidak beli tanah. Berbeza dengan di Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Sebelum Yudas mati, Yudas beli tanah. Sedangkan dalam Matius, para imam kepala yang beli tanah. Di Kisah Para Rasul pula, Yudas beli tanah. Mana satu yang betul? Kalau salah satu betul, bolehlah. Kalau dua-dua betul, mana boleh kan? Dan lebih masuk akal lagi kalau dua-dua salah. Cerita ini ada di dalam kitab suci yang merupakan pedoman bagi penganutnya. Takkanlah ada kesalahan walaupun sekecil zarah. Oke, saya teruskan lagi. Disebabkan Yudas itu mengkhianati Yesus, maka sangat layaklah Tuhan menyerupakan Yudas dengan Yesus, sementara Yesus diangkat ke langit oleh Allah. Maka itulah yang diyakini oleh orang Islam, bahwa Yesus tidak disalib, tapi orang lain yang diserupakan dengan wajah Yesus. Ada banyak petunjuk dalam Alkitab. Coba kita lihat, kita tengok dalam Yohanes 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Kita tidak heran lagi, di depan tentara sudah Yesus berdiri, tapi tentara itu tidak kenal. Di sini memang ada mukjizat lah. Jadi terbuktilah bila
kisah yang ada dalam Al-Quran itu ada petunjuk di dalam Alkitab atau Injil yang mengatakan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini yang mau menangkap dan membunuh Yesus, ataupun tentara-tentara itulah dalam keadaan berselisih, dalam keadaan bersangka-sangka, main agak-agak saja. Diorang itu dalam keraguan begitu. Kita teruskan baca dalam Yohanes 18 ayat 5 sampai 8. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, sampai di sini setakat ini kita berhenti dulu baca sekejap. Sebab kita perhatikan di bahagian jatuh ke tanah. Ini coba kita pikirkan, mesti ada sesuatu yang membuatkan mereka itu jatuh ke tanah. Di sini bila kita pikir, boleh saja akal kita nih bilang mukjizat pertukaran itu berlaku. Apa-apapun, wallahu alam lah, Tuhan sajalah yang tahu. Selepas itu, di waktu apabila Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada Hanas. Kamu orang boleh baca dulu lah dalam Yohanes 18 ayat 15 sampai 17. Saya terus masuk ayat 17. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Kita baca juga dalam Yohanes 18 ayat 25. Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya. Katanya, bukan. Sekali lagi, Petrus mengatakan dia bukan murid kepada orang yang dibilang Yesus itu, sebab dia tahu itu ialah Yudas Iskariot yang diserupahkan wajahnya seperti Yesus oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yudas hanya seorang murid, bukan guru kepada Petrus. Sebab itu Petrus berkata bukan. Jadi apa pendapat kamu orang? Apa menurut kamu orang? Oke, yang terakhir kita kaji. Yang ini nih ayat buat saya terpikir, menarik perhatian saya dalam Matius 27 ayat 46. Dalam ayat ini sangat jelas menunjukkan Tuhan telah meninggalkan orang yang disalibkan ini, yang orang bilang ini adalah Yesus. Dan dia bertanya dengan suara keras, kenapa dia ditinggalkan? Sedangkan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Mari baca Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bahkan lebih-lebih lagi, Tuhan pernah berjanji tidak akan meninggalkan orang benar sampai bila-bila. Mari kita baca dalam Mazmur 37 ayat 28. Ini memang berundur, tapi Yesus pun pakai Taurat, pakai hukum ini kan, untuk mengajar orang-orang Israel dan umat dia pada waktu itu. Sama ada di waktu dia berkhotbah. Jadi dalam ayat 28 itu mengatakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi kamu pikirkanlah sendiri, kamu renungkan mana yang betul, mana yang salah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita pikirkan, kita boleh nampak beza orang awam, orang biasa dengan seorang yang berdarjat tinggi, apalagi orang yang boleh buat mukjizat atas izin Allah, atas izin Tuhan, seperti macam Yesus nih lah. Senang cerita, asal yang bergelar utusan Allah, pasti cara dia bercakap kepada Allah, kepada Tuhan, sikap dia jauh beza dengan orang biasa lah. Apalagi waktu dia
ditimpa penderitaan atau masalah, mindset dia tuh sudah tentu lebih layak seorang yang berkualiti, bukan macam kita nih orang biasa saja. Jadi kita lihat dulu nih, kita tengok dulu macam mana sikap-sikap Yesus sebelum ditangkap dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, kita baca juga macam mana Yesus itu mengalami masalah. Dia buat apa? Dalam Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kita boleh tengok kan, kita nampak, kita nilai sendiri cara Yesus yang penuh dengan moral, tanpa mempertanyakan kenapa dan kenapa. Dia terus berdoa dan terus berdoa. Dia hanya menunjukkan keikhlasan menerima kenyataan. Tapi marilah kita tengok apa pula yang dikatakan oleh orang yang disalibkan, yang kononnya dia ialah Yesus, dia ialah Tuhan Yesus Juru Selamat. Oke, kita lihat di dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Di sini menunjukkan dia tidak ikhlas. Lebih jelas lagi, dia macam orang biasa sajalah. Bukan macam Yesus, bukan sikap Yesus yang sebelum ini, Coba bandingkan dengan murid Yesus. Kita ambil Stefanus. Stefanus adalah murid Yesus sendiri. Suatu hari Stefanus ini kan berdebat dengan imam-imam Yahudi mengenai ajaran Yesus. Perdebatan dorang tuh kan menjengkelkan imam-imam Yahudi. Dan disebabkan itu Stefanus dituduh menghina hukum Musa, sehingga Stefanus dijatuhkan hukuman rejam. Jadi, ketika hukuman si Stefanus ini dilaksanakan, dimulakan, inilah yang terjadi. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Itulah seruan dari seorang yang bernama Stefanus. Stefanus kah? Stefanus. Dia mendoakan agar dosa si pembunuh jangan dibebankan kepada mereka. Sedangkan orang yang dikatakan sebagai penebus dosa ini teriak-teriak mempertanyakan, "Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Di sini nampaknya kan si Stefanus lebih sesuai sebagai penebus dosa dibandingkan dengan orang yang disalib, yang katanya, yang orang bilang itu anak Tuhan yang menjadi juru selamat. Jadi betulkah yang disalib itu adalah Yesus Kristus? Sebab mental Yesus Kristus takkanlah lebih rendah daripada pengikutnya, daripada muridnya. Takkanlah Yesus punya mental lebih rendah daripada pengikut ataupun murid-murid. Oke lah, cukup sampai di sini saja. Apa pendapat kamu orang? Apa menurut kamu orang? Renungkanlah. Mungkin inilah sebabnya saya tidak mengakui. Inilah sebabnya, inilah jawaban kenapa saya tidak menjadikan Yesus itu adalah juru selamat, bahkan Tuhan sekalipun. Yesus hanyalah seorang nabi yang ada mukjizat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf atas silap
atas setiap kegiatan yang saya lakukan dan tutur kata saya yang tidak berkenan. Yang benar itu datang dari Allah, dari Tuhan. Yang salah datang dari diri saya sendiri, maka tinggalkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.